Mohon pisan, Bang. Jajak kalau heran kacaran. Silahkan Raya, dibuka share screen-nya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apakah bisa, Pak? Ya, kenapa? Apakah bisa di-annotate? Udah, saya cari aja. Ya, Nggak bisa, bisa. Kelihatan saya cari Bapak ya. Halo? Lihat, Pak. Oke, ya, kita mulai ya. Ya, kita mulai. Bapak coba yang bawah dulu ya, diketahui. Udah di record? Ya. Diketahui silinder isolator ya. Isolator ada rongga. Isolator berongga. Ya, kata kuncinya silinder ya, bentuknya silinder, bentuk lingkupan Gauss-nya adalah silinder, bahan isolator. Oke. Nilai A itu sebesar 10 cm ya, kemudian B 20 cm B, kemudian panjang silinder itu 1 meter, kemudian rho-nya 10 pangkat min 6 kolom per meter kuadrat. Ke meter kubik ya, pangkat 3. Jadi ini volume ini, kalau udah kubik berarti volume. Ini karena roto dan pakai kuadrat ya, kalau kuadrat berarti luas, kalau pangkat 3 berarti volume silinder nanti. Oke, ditanya, itu ada soal C ya, yang C ditanya, yang ini. Ditanya adalah berapakah medan listrik pada jarak R 15 cm. Ya, kalau yang D-nya soalnya sama untuk jarak 25 cm. Jadi kalau kita lihat
Ini jaraknya kan antara 10 dan 20 ya. Jadi A-nya 10, kemudian B-nya 20. Pertanyaan C adalah untuk jarak 15 cm. Di sini kan, 15 cm. Kalau yang ini di atas B. Ya, artinya dia lebih besar dari B. Ya, jaraknya lebih besar dari B. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama adalah ya R-nya antara A dan B kan yang C. Yang C itu R antara A dengan B. Berarti E sama dengan Q per epsilon 0A. Ini rumus. Ya. Berarti kita cari Q kecil nih. Q kecil terhadap Q besar. Masih ingat ya? Ya, itu adalah kita perbandingkan nilainya. Kita langsung aja di sini. Masih ingat ya? Yang ini kita kuadratkan dengan ini. Berarti R kuadrat dikurang A kuadrat, pembaginya yang paling besar. Ya kan yang paling kecil. Berarti B kuadrat dikurang A kuadrat. Ini rumus ini. Jadi boleh Anda tulis 4/3 apa rumus polinoma 4/3 bla 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 boleh, tapi akhirnya ini. Saya kalau saya ngajar mahasiswa saya langsung aja gini. Ya. Kemudian kita tahu Q itu adalah Q besar ini. Q besar adalah rho dikali volume. Rho kali volume. Sedangkan volume ini adalah volume apa? Volume dari silinder ya. Jadi rho volume silinder itu apa? Pi dikali tinggi silinder L, ya kan nih rumusnya Pi dikali tinggi silinder, ya, kemudian dikali selisih jari-jari. Selisih jari-jari. Jadi PL dikali selisih jari, yaitu B kuadrat dikurang A kuadrat. Karena jari-jari yang jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam, tapi kuadrat kan selisih kuadrat, ya selisih jari-jari kuadrat. Berarti rumusnya berubah ya, rho dikali pi dikali panjang dikali B kuadrat kurang A kuadrat. Kemudian kali yang sisa ini kan dikali R kuadrat kurang A kuadrat. Pembagi semuanya adalah B kuadrat kurang A kuadrat. Dicoret. Ya. Berarti Q adalah Q besar ya. Q kecil berbanding dengan Q besar adalah rho-nya nggak ada lagi, maaf. Rho volume ya. Ini nggak ada lagi ya. Q adalah rho. Rho-nya masih ada. Rho masih ada ya. Berarti E adalah Q-nya nggak ada. Q kecil udah ganti dengan rho ya. Berarti Q kecil adalah rho dikali pi dikali panjang dikali R kuadrat kurang A kuadrat. Kan ini kan dibagi dengan ini nih salah. Jadi ya sama dengan Q kecil ya. Q kecil itu ini udah beres. Dibagi epsilon 0A. A-nya apa? A ini adalah luas selimut silinder. Apa rumusnya? 2 kali pi jari-jari tinggi silinder. Kita ganti dengan 2 pi RL. Ada L di atas, ada L di bawah coret, ada pi juga coret. Berarti nilai medannya adalah ya tinggal rho dikali R kuadrat kurang A kuadrat dibagi epsilon 0 ya dikali 2 dikali R. Ya, berarti kita hitung aja angka biasa aja.
Rho 10 pangkat min 6. Kenapa ini tidak saya ganti, tidak saya konversi meter? Kenapa? Karena di bawah juga ada jarak juga nih. Jadi nggak perlu diganti lah, ya, biar gampang hitungannya. Kalau rumus seperti ini kan nggak usah diganti. Jadi R-nya berapa? 10 pangkat 2. A-nya berapa? Maaf, 20 ya. 20, salah. Maaf. R-nya ini kan 15. 15 kuadrat itu kan dikurangnya A 10 kuadrat. Pembaginya epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 2 dikali R15. Ada 15 cm kan? Jadi unsur yang 20 nggak kepakai. Ada pertanyaan 15. Ya. Jadi kalau Anda konversi boleh aja. Jadi ini 15 kuadrat kurang 10 kuadrat di luar nanti 10 pangkat min 2 pangkat 2 min 4. 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya kan? Dibagi di bawah meter ya, sama aja. Jadi kalau saya cenderung ya kalau udah di atas sentimeter di bawah sentimeter nggak usah dikonversi. Oke, kita ambil angka pastinya. 15 pangkat 2 itu 225 dikurangi 100 dibagi 8,85 nih dikali 2 dikali 15. Jadi sekitar 265,5. Tinggal perpangkatan. 10 pangkat min 6 min 12 ke atas jadi plus 12. Ya. Jadi 125 dibagi ini adalah ini pengaruh juga ya, maaf, pengaruh juga ya. Tadi saya salah ini. Karena kalau nggak ini ada nih, maaf. Di luarnya ada nih. Ini kita mainkan sentimeter ya, maaf nih. Di sentimeter 10 pangkat min 2 kan? Tapi dikuadratkan, begitu kan? Nah, pembaginya yang ini yang sentimeter nih. 15 cm berarti 15 kali 10 pangkat min 2 aja. Jadi di atas min 4. Di sini pangkatnya tambah lagi ya. Jadi saya buat sini 125 dibagi 262,5. Ini pangkatnya ganti dari sini. 10 pangkat min 6 tambah 12 ya tadi. Yang ini 10 pangkat min 4 ya. Dibagi 10 pangkat min 2 tetap. Jadi min 4 tetap, min 2 kata jadi plus. Plus 2. Oke. Berarti 125 bagi ini adalah sekitar 0,4708. 10 pangkat berapa? Min 6 tambah 12 plus 6 kurang 4, 2 tambah 2, 4. 10 pangkat 4. Kalau pangkat 4 saya ambil kilonya aja. Jadi 10 pangkat 3 tinggal 10 saya keluarin. Jadi 10 kali 0, bisa juga semuanya. Semuanya aja lah. 0,478 kali 10 kali 4. Saya adalah 4708 Newton Newton per kolom. Ini satuan dari medan listrik. Udah paham ya? Saya foto dulu ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nanti tolong dirapikan aja. Oke, baik, kita bahas yang berikutnya. Silakan, next. Raya. Soal yang D belum ya?
Dihapus dulu. Dah. Langsung all aja. Oke, lanjut. Yang soal tadi belum nih Raya. Kayaknya ada yang lebar kosong Raya sebelumnya. Ini. Ya, lebar kosong untuk soal D. Ya. Lah. Kok ke sini? Nah, lebar kosong Raya halaman 2. Nah, itu aja. Nah. Enable. Oke, sip. Nah, ini buat yang D ya. Sekarang yang D, yang tadi. E pada R 25 cm kan? 25 cm berarti kan dia lebih besar dari B yang 20. Ya, artinya apa? Artinya ini di luar silinder, paham ya? Jadi kalau saya gambarkan silinder tadi ini yang A, ini yang B, sedangkan diminta adalah yang di luar ini. Ya, B-nya kan 20 cm. Yang diminta yang R, berarti kan di luar dia. R yang 25, artinya di luar silinder. Ya, berarti E sama dengan Q epsilon 0 kali A, di mana Q adalah rho kali volume. Jadi Q-nya berubah jadi Q besar. Kalau tadi kan Q terhadap Q besar, perbandingan antara selisih jari-jari ya. Jadi kalau di dalam selesai. Kalau yang di luar ini Q kecil sama dengan Q besar, yaitu rho kali volume. Itu aja. Jadi rho dikali pi dikali panjang dikali selisih antara B kuadrat dikurangin A kuadrat. Ya, jadi E sama dengan rho pi L dalam kurung B kuadrat kurang A kuadrat dibagi epsilon 0, tetap ya. A-nya tadi 2pi RL. Ya, ada L di atas coret, ada pi di atas coret. Tinggallah rho dalam kurung B kuadrat kurang A kuadrat dibagi epsilon 0 dikali 2R. Ya, berarti rho-nya adalah 10 pangkat min 6, B-nya adalah 20 pangkat 2, A-nya 10 pangkat 2, berarti di luar cm ya, 10 pangkat min 2 cm ke meter, jangan lupa dikuadratkan, dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12, kemudian 2 kali R. R-nya berapa? 25 cm. 25 cm, 25 kali 10 pangkat min 2. Oke, bilangan per pangkat saya gabung, 10 pangkat min 6, kemudian min 4 yang ini, min 4, yang min 12 pindah ke atas jadi plus 12, kemudian min 2 pindah ke atas jadi plus 2. Kemudian angka pastinya 20 kuadrat itu 400 dikurang 100 dibagi angka pasti 8,85 dikali 2 dikali 25. Nah, gitu ya. 10 pangkat min 6 dengan min 4 min 10 tambah 12 plus 2 tambah 2 plus 4. Ya. Ini 300 kurang 100. 300 dibagi dengan 8,85 dikali 50. Jadi sekitar 442,5. Ini dapat angka 0,67797. Saya ambil angkanya agak 5 angka belakang koma ya. Karena pengkali 10 pangkat 4. Nanti kali 4 berarti 6.779,7 Newton per kolom. Jadi kira-kira ya, bayangan soal UTS kita tentang hukum Gauss. Ya, silakan mau dipoto, boleh. Kalau saya layarnya agak buram ini.
layarnya agak buram, plastik plastik apa ya? Plastik layar touchscreen-nya layar bisa di SS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan Raya di screenshot. Oke, kalau nggak ada dari foto ya ini. Kalau saya hasil seperti itu tuh ada bekas apa plastiknya mau saya copot. Tapi udah ini ya, plastiknya mau lepas. Ya, oke lanjut ya. Kalau udah saya hapus. Oke, udah ya sama Raya udah di SS. Oke, saya hapus 1, 2, 3. Kita mulai yang soal berikutnya tentang hukum Gauss. Ini setahun apa? Kalau yang tadi tahun 2020 ya, sekarang tahun 2021. Nah, soalnya agak ini. Nah, ini agak ya soalnya ini. Di sini ada 2 bola di sini. Pertama, sebuah bola isolator pejal. Ya, ini diketahui bola ya. Sekarang bola bukan silinder. Bola isolator pejal. Jadi nggak berongga ya. Jadi bentuk benda Gauss-nya adalah bola, bukan silinder, bukan persegi 4, ya. Isolator berarti dia pengantar panas kurang bagus dan pejal, tidak ada rongga, ya. Mempunyai rapat muatan rho, rapat muatan volume katanya. Berarti rho yaitu 4 nanokolom. Nanokolom berarti 10 kali 9 ya. Ini 9 kolom per meter kubik. Ya. Kemudian yang tersebar merata dan memiliki total muatan. Jadi muatan total, Q total itu 5 nanokolom. 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ya. Kemudian bola ini berada dalam bola konduktor. Anda bayangkan? Jadi bola yang ini, yang kecil ini isolator. Ya, ini isolator. Ya, jarinya A itu. Jadi di dalam itu bola isolator, tapi di luarnya adalah bola konduktor berongga. Bisa dibayangin. Jadi rongga ini. Ini rongga. Ini rongga ini. Ini isi. Isinya adalah silinder. Konduktor. Isinya konduktor. Konduktor. Ini rongga. Jadi ini dua hal yang digabung ya. Di soal tahun 2021 ini. Nah, berarti jadi ada nilai A. A itu berarti jari-jari isolator kan? A itu 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. BC. B-nya adalah 4 dan 6. Langsung aja ya. 4 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian pertanyaannya. A. Hitunglah E pada R kecil dari A. Yaitu 1 cm. Betul ya? 1 cm kecil angka 2. Betul. 1 kecil kan dari 2. Betul. Berarti jari-jarinya jarak 1 cm. Berarti dia di dalam, pertanyaan A itu berarti dia di dalam isolator. Yang B, E pada R 3 cm. E pada R 3 cm. 3 cm itu berarti antara A, R yang 3 cm, dengan B yang 4 cm. Ya. A-nya 2, B-nya 4. Nah, berarti tengah-tengah ya. C, E pada 5 cm. 5 cm itu berarti antara B dan C. Ya, B-nya 4, C-nya 6. D, E pada 10 cm. E pada 10 cm. 10 cm itu berarti R-nya lebih dari C. Ya, jadi R-nya lebih besar dari C yang hanya 6 cm. R-nya 10 kan?
Berarti di luar ini, ya. Yang E terakhir muatan induksi. Muatan induksi per satuan luas di permukaan dalam dan luar konduktor. Jadi muatan induksi di luar dan di dalam konduktor. Saka aja. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Jawab A. Berarti sini EDA sama dengan Q kecil per epsilon 0 integral hukum Gauss nih kan. Berarti kita hanya luas apa namanya? Luas permukaan bola ya, luas seliput bola. Berarti E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Q-nya apa? Q terhadap Q besar adalah Q dibagi volume bola yang jari-jarinya A itu ya, di atas adalah volume Gauss. Volume Gauss yang jari-jarinya R. Ya, berarti sini Q besar, volume bola yang jari-jarinya A berarti 4/3 pi R pangkat 3. R-nya A. Dikali volume Gauss 4/3 juga, 4/3 pi R pangkat 3. Ya, bisa lihat kan? Jadi tinggal Q dikali R kecil pangkat 3 dibagi A kecil pangkat 3. Masukkan ke rumus ini, berarti E adalah Q kecil adalah Q besar R kecil pangkat 3 dibagi epsilon 0 dikali A kecil pangkat 3 dikali 4 pi R kuadrat. R di atas pangkat 3, R di bawah pangkat 2, tinggal 1 ya. Berarti Q dikali R kecil dibagi epsilon 0 4 pi epsilon 0 dikali A pangkat 3. Jadi masih ingat ya rumus apa ini? 1/4 pi epsilon 0 apa? Rumus konstanta kolom. Ini tinggal 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Dikali QR dibagi A pangkat 3. Q 5 kali 10 pangkat min 9, R kecil. R berapa? 1 cm kan? Ya, R 1 cm. Berarti 10 pangkat min 2. Dibagi A saja, A pangkat 3. Berarti A-nya 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Tapi di pangkat 3 kan? Dikali 3 ya. Jadi min 6. Berarti jawabannya adalah E sama dengan angka pasti ya. 9 kali 5 dibagi 8. 2 pangkat 3. 8. Dikali 10 pangkat 9 dikurang 9 dikurang 2. Ini pangkatnya aja. Ini min 2 kali 3 min 6. Pindahkan jadi plus 6. Dicoret. Tinggal plus 4. Jadi 9 kali 5 bagi 8 itu adalah sekitar 5,625 dikali 10 pangkat 4. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban A adalah E sama dengan 56,25 kilonewton per kolom. Tadi pangkat 4 ya. Saya ambil 10 aja. Dikali ini berarti 56,25. Tinggal kilo. Kilo apa? Kilo satuan. Newton per kolom. Oke. Silakan ISS. Oke, Raya langsung next. Ya.
Ini aja ya, sudah saya bersihkan. Sekarang yang B. Ya, yang B itu berarti kan bentuk seperti ini kan? Nah, ini kan? B itu yang ini. Kalau yang A yang dalam. Nah, ini yang kita bahas. Jadi B adalah E di R sama 3 cm ya. Berarti E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Berarti E-nya adalah seperempat pi epsilon 0 dikali Q bagi R kuadrat. Jadi berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 5 kali 10 pangkat 9, dibagi R-nya untuk jarak 3 cm kan? 3 cm berarti kuadrat. 3 kali 10 pangkat 2 kuadratkan. Ini habis dicoret. Tinggal ada 45 dibagi 9 kali 10 pangkat 4. 45 bagi 9, 5 ya. Jadi 50 kN per kolom. Oke, yang C. Ini aja C. C. Yang C juga sama ya. E dikali 4 pi R kuadrat. Jadi kalau soalnya udah bola, otomatis ini E kali 4 pi R kuadrat. Itu sama dengan, kalau yang C berarti kan ini. Berarti yang ini nih. Ya, kalau di sini berarti kan ada nilai Q yang ditambah ya. Jadi kalau sini misalkan di sini adalah positif Q, ya, di sini min Q. Di sini Q positif dikurang Q. Positif Q dikurang Q dibagi epsilon 0. Ya 0. Berarti E sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia di konduktor. Masih ingat ya konduktor? Kalau di konduktor itu nilai Q-nya 0. Tidak ada muatan ini. Dan E juga 0. Ya, nggak usah capek-capek ngitung bla bla bla, ini pasti 0 di sini. Kan ini konduktor. Kecuali isolator. Bisa dibalik ya. Di dalam ini konduktor nih. Di luar isolator. Nah, isolator berarti yang itu bukan 0, ada nilainya. Oke, yang D. E di R sama dengan 10 cm. Berarti dia di luar kan? Ini gambarnya gini, berarti dia di luar ini. Karena R-nya 10 cm lebih besar dari nilai B. B yang hanya 6. C ya? C yang 6 cm. Kalau B 4. Nah, kalau yang ini unik nih, yang D, berarti E dikali 4 pi R kuadrat, hampir sama dengan C. Cuma muatannya bertambah sekarang. Jadi dari positif Q dikurang Q, ditambah Q. Di luar ini. Jadi muatan itu tersebar di permukaan luar ini. Di sini ada Q nih. Jadi plus Q yang bagian dalam, kemudian min Q yang di sini, berarti hilang kan 0, ditambah lagi yang di luar ini. Kan pernah ya dibahas bahwa muatannya untuk konduktor itu tersebar di permukaan Gauss, di permukaan selimut Gauss-nya. Jadi Q di sini ya, pembagian ini dibagi epsilon 0. Jadi ini habis. Di sini ada Q-nya. Nah, berarti sini E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi R kuadrat. Ini K ya, konstanta kolom. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 5 kali 10 pangkat min 9. Pembaginya R. R-nya 10 cm. Berarti kan
10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 5, 45 dicoret. Berbaginya 100. Di sini 10 pangkat positif 4. Berarti 10 saya kasih ke ini, berarti 450 bagi 100, 4,5. 4,5 tapi kilo. Ya, 4,5 kilo Newton per kolom. Oke, saya SS dulu. Lanjut. Bagian terakhir, yang E. Hitunglah muatan muatan induksi persatuan luas. Jadi ini Q induksi persatuan luas ini adalah negatif Q dibagi 4 pi B kuadrat. Jadi yang B ini ambil. Artinya di dalam isolator. Ya. Berarti negatif 5 kali 10 pangkat 9 dibagi 4 kali 3,14. B-nya adalah 4 cm. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Ya. Berarti ini min 5 dibagi 4 kali 3,14 kali 16. Di sini 10 pangkat min 9 ditambah 4. Ya. Jadi berarti minus 0,02488 10 pangkat min 5. Min 5 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini minus 0,02488 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 5 itu lebih dekat ke 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 6? Min 6. Berarti sini supaya jadi min 6 dikali 10 pangkat min 1 di bawah dibagi dengan 10 pangkat min 1. Jadi ini mikro. Ini min 1 ke atas plus. Berarti negatif 0,2488 mikro kolom per meter kuadrat. Ya, jadi jawabannya lah minus 0,25 aja ya, mikrokolom per meter kuadrat. Kuadratnya kan jari ya, B kuadrat. Oke, itu Q in. Kalau muatan out di luar ya, muatan keluar di luar isolator ya, ini sama dengan Q dibagi 4 pi C kuadrat. Jadi kalau dalam itu kan B kuadrat. Dari dalam kan B, bukan A. A itu konduktor. Jika pertanyaannya isolator. Maaf, pertanyaan konduktor ya, konduktor. Di dalam konduktor berarti. Dalam isolator dan luar isolator. Jadi biasanya muatan induksi pada permukaan konduktor. Jadi ini berarti 5 positif ya, 5 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4 kali 3,14, C-nya 6. 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti 5 dibagi 4 dikali 3,14 dikali 36 dikali 10 pangkat min 9 ditambah 4. Ya, ini bagi ini sekitar 0,011 ya dikali 10 pangkat min 5 ya. Supaya dia jadi min 6 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan nilai yang sama. Berarti mikro dikata di 10. Jadi 0,11 mikrokolom per meter kuadrat. Oke, Raya, silakan. Kita masuk ke materi. Ini baru latihan ya.
Oke, lanjut ya. Silakan, Raya, next. Oke, materi pembelajaran kita adalah tentang energi potensial. Ini materi pekan keempat, energi potensial dan potensial listrik, kemudian konsep permukaan ekuipotensial, dan belajar tentang potensial listrik akibat muatan titik, dipol listrik, dan muatan kontinu. Next. Tadi kelewat ya, capaian pembelajarannya adalah mengetahui konsep energi potensial dan potensial listrik dan memahami perbedaannya. Jadi nanti ada pembahasan energi potensial dan itu berbeda dengan potensial listrik. Satuannya berbeda. Energi satuannya joule. Kalau potensial satuannya volt. Volt, tegangan. Yang kedua memahami konsep ekuipotensial listrik. Yang terakhir nanti mengetahui dan menghitung besar potensial listrik akibat muatan titik, dipol, dan muatan kontinu. Oke, kita masuk ke potensial listrik. Ya. Oke, ini definisi ya. Potensial listrik adalah energi atau usaha untuk membawa muatan positif Q dari titik A ke titik B dalam medan E. Jadi kalau Anda lihat sini, ya kan? Jadi ya ini bagaimana caranya kita bawa muatan yang ada di sini, muatan positif Q dari titik A ke titik B di bawah. Ya. Jadi nanti ada usaha untuk membawa muatan yang ada di titik A kita pindahkan ke titik B di dalam medan E. Berarti di sini ada gaya berlawanan, gaya F aksen yang membawa dengan gaya yang ke atas. Ya, gaya ke atas itu berarti gaya kolom. Gaya kolom apa? Gaya adalah muatan kali medan listrik. Coba singkat ya. Jadi gaya sama dengan muatan dikali E. Ya. E itu apa? K dikali Q aksen dibagi R kuadrat. Itu kan medan listrik. Kalau dikali yang Q berarti jadi kayak kolom. K dikali Q dikali A sebagai R kuadrat. Nah, ini energi usaha ini W sama dengan integral dari titik A ke titik B terhadap F aksen vektor dot dengan DL. Ini DL nanti panjangnya kan. Kemudian F aksennya aksi reaksi ini hukum ketiga Newton, aksi reaksi. F aksen vektor berlawan arah dengan negatif vektor F. Berarti dia nanti negatif Q kali E. Jadi si W ini adalah integral negatif Q, kita keluarkan dari integral karena nggak ada hubungan dengan panjang. Jadi Q konstan, muatan kolom itu konstan terhadap panjang. Integral E dengan DL. Nah, itu kira-kira ya. Oke, next. Nah, sekarang perhatikan. Khususnya, misalkan muatannya satu kolom. Berarti W-nya berapa? W-nya -1. Integral EDL. Nah, ternyata integral EDL itu EDL. Nggak ada Q-nya. Nggak ada Q-nya. Berarti W aksen itu usaha untuk membawa muatan dari titik A ke titik B dengan muatannya satu kolom, itu ternyata sama nilainya dengan potensial dari B ke A. Jadi Anda bayangkan, muatan itu bergerak dari titik A ke B. Itu sama aja Anda hitung berapa potensial B ke A. Sebaliknya. Ya, potensial B ke A. Itu muatan satu kolom ya. Kalau misalnya muatan dua kolom, berarti dua kalinya. Kalau muatannya 10 kolom, berarti 10 kalinya. Jadi usahanya berarti 10 kali dari potensial. Itu kira-kira ya. Next. Nah, sekarang kita bahas, sudah selesai ya. Sekarang kita bahas potensial oleh muatan titik. Nah, coba Anda lihat ini. Jadi kita punya muatan positif Q. Yang namanya muatan positif Q berarti dia keluar kan. Garis gaya mana keluar. Dia keluar. Kemudian dia keluar di sepanjang jarak ini. Berarti kita integralkan ini potensial dari B ke A. Jadi dari B ke A adalah minus integral EDL. E itu apa?
KQR kuadrat vektor R satuan. R satuan. Ya. Kemudian yang ini ya kita ganti dengan vektor satuan R dot dr itu sama dengan dr. Dr ini artinya R dr. Ya. Jadi R vektor ya, R vektor sama dengan R vektor satuan dr. Maaf. R, nah nih. Jadi vektor R adalah R-nya sendiri dikali R vektor satuan. Vektor satuan itu kan arahnya. Nah, kalau dia di DR kan, DR vektor berarti DR dikali R vektor satuan. Nah, ini. Jadi kalau kita kali R vektor satuan dot di 1. Jadi ini kali dengan DR. Ya. KQ kita keluarkan. Jadi KQ keluarkan integral 1 per R kuadrat DR. Di potensialnya. Berarti integral dari dr per R kuadrat adalah R saja. 1 per R. 1 per R. Ini kan integral R pangkat min 2. Integral R pangkat min 2 itu sama dengan apa? Masih kan ya? 1 per min 2 ditambah 1 R pangkat min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 min 1. R min 2 R pangkat min 1 atau 1 per R. Jadi ini min. Ya, makanya muncul min ini. Min ya, min dengan ini min plus kan. Integral dari ini adalah min R min 1 per R. Maka min dengan min plus, maka potensial adalah K dikali Q bagi R. Tadi rumus umum nih, ya masih ingat ya. Jadi gaya kolom adalah K kali Q, Q1 Q2 R kuadrat. Ini kan medan listrik K kali Q R kuadrat. Sekarang potensial K kali Q kali R. Sudah selesai. Ya. Oke, lihat diktat fisika halaman 26. Halaman 26 sampai 29. Ya, itu tinggal dibaca aja contohnya, contoh 1 dan contoh 2. Ya. Contoh 1 saya bacakan ini. Tentukan potensial listrik di titik B pada jarak 4 cm dari sebuah muatan listrik di mana muatannya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Oke, tinggal dibaca aja. Kemudian contoh 32 halaman 28. 3 buah muatan titik Q1E, Q2 minus 2E, Q3 3E ya, ditempatkan pada koordinat kartesius 3,0, 0,4 dan 3,4. Tentukan potensial listrik pada titik 0 akibat ketiga muatan. Nah, jadi aplikasi dari rumusan ini ada di halaman 28. Ini sengaja saya tulis di bawah. Lihat diktat fisika, ya buku diktat ya, buku STT Telkom. Nah, jadi lihat potensial listrik di titik 0. Di sini P0-nya, P0 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau nilai K ya, dalam kurung Q1 dibagi R1 ditambah Q2 dibagi R2 ditambah Q3 dibagi R3. Ini cara jawaban. Sudah dapat ya. Dapat 23. E itu apa? E kecil itu apa? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. E kecil. Jadi jawabannya ini adalah potensial berarti 23 kali dari 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 120 pi epsilon 0. Epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke, next. Oke, berikutnya. Jadi ada di buku Skaum ya. Saya buka dulu buku Skaumnya. Buku Skaum halaman 204. 204 nomor 25. 255 ya. Ya. Jadi
Oke, berarti berapakah potensial mutlak pada jarak 10 cm? Jadi potensial pada R 10 cm sama dengan K dikali Q dibagi R. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya ini kan 2 kali 10 pangkat min 6 mikro dibagi dengan R. R-nya 10 cm. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 cm. Nah, gini jawabannya. 9 kali 2, 18. 3 pangkat, 10 pangkat 9 dikurang 6. Ini jadi min 1 kan? 10 pangkat 1 dengan min 2, min 1, kata jadi plus 1. Jadi 18 dikali 10 pangkat 4 volt. Ya, atau 180 kilovolt. Ya, gampang sekali ya. Kalau lihat potensial pada 50 cm. Salah, 9 kali 10 pangkat 9, 2 kali 10 pangkat min 6, dibagi 50 cm. 50 kali 10 pangkat min 2. Ya, 18 dibagi 50, 10 pangkat 9 kurang 6 ditambah 2, atau ditambah 1 lagi ya. 1 min 2 min 1 ya, tambah 1 aja. Sehingga 18 bagi 5 sama dengan 2 kali 2 per 2 berarti 36. 36 per 10, 3,6. 10 pangkat 4. Berarti 36 kilovolt. Ya. Kemudian yang B, berapakah usaha yang diperlukan untuk berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,05 mikrokolom dari titik 50 ke titik 10. Jadi B itu usahanya berapa? Usaha berarti Q dikali potensial yang 50 cm dikurang potensial 10 cm. Jadi kalau dari titik A ke titik B, berarti potensial di A dikurang di B. Berarti Q-nya sekarang 0,05. 0,05, 10 pangkat min 6, potensial 50, jadi 36 kilovolt. Dikurang potensial 10, 180 kilovolt. 10 pangkat 3 ya. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 2, min 6, ini pangkat 3 plus. Di sini negatif. Berapa? 36 kurang 180. Negatif 144. Ya. 144 dikali 5 berapa? Berapa kali 5? 02 2227. Ya ya. 5 kali 4 20 0 22 227 ya. 720 kali 10 pangkat min 5 joule. Ya kan? Min 5 joule ya. Jika 5 joule saya jadikan ke mili berapa nih? Min 3 ya. Ini berarti min 3 dengan min 2 kan? Berarti 720 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 2 kan? Min 2 itu kali ini dibagi berarti kan? 720 dibagi 100 milijoule. Berarti 7,2 milijoule. Cocok ya jawabannya? Oke, saya sengaja buat slide-slide PPT yang dikaitkan dengan buku yang kita pegang. Jadi selebihnya Anda baca aja di rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, berikutnya. Tadi udah ya, muatan sekarang potensial akibat hadirnya muatan-muatan di titik P. Misalkan ini, contoh nih, muatan ada 3 nih, tersebar di koordinat. Muatan 1 ada di sini, di koordinat kedua. Muatan kedua ada di sini, muatan 3 di sini. Jadi kita buat muatan pertama, ini kan jaraknya ke titik koordinat, pusat koordinat.
R1 jaraknya. Muatan kedua R2, muatan 3 R3. Ya kan? Berarti untuk mencari potensialnya, berarti potensial terhadap nolnya ini. Misalkan P01, berarti potensial terhadap koordinat 0 dengan 1. K dikali Q1 dibagi R01. Jadi nanti kalau ini kita anggap sebagai R1, berarti kita cari tahu nanti R01-nya berapa. Ya. P02 berarti K kali Q2 dibagi R03. Ya, kebalik nih, R02 harusnya. P03 akhirnya potensial akibat interaksi pada titik koordinat 0,0 dengan muatan ketiga. Ya. K Q3 dibagi R3. Jadi mencari potensial P di titik pengamatan. P totalnya P01 tambah P02 tambah P03. Nih, kita jumlahkan ini. Ya. R01 itu ini. R01. R01 adalah selisih antara vektor R0 dikurang R1. R02, R0 kurang R2. R03, R0 kurang R3. Oke. Penjumlahan biasa aja ini. Jadi intinya kalau ada 3 buah muatan di koordinat, berarti sama aja nanti Anda hitung jumlah sigma dari K, Q, KI dibagi vektor R0I. Oke. Next. Nah, saya coba kaitkan rumusan tadi dengan ternyata ketemu di buku Skaum lagi, nomor 9. Ya, nomor 9. Ya, halaman 205. Pada sumbu X terdapat muatan 2 mikrokolom di X sama dengan 7. Kita pakai aja rumusnya tadi. Potensial sama dengan K integral sigma dari Q ke I dibagi RI. Ya, I dari 1 sampai 3. Ada 3 muatan. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung kita jumlahkan. Muatan pertama 2 mikrokolom. 2, saya keluarkan mikronya. 10 pangkat 6 di luar aja biar gampang hitungannya. Dibagi jarak 20 cm. Berarti 20 di luarnya bagi senti. 20 kali 10 pangkat 2 meter ya. Kemudian ditambah di sini muatannya minus 3 dibagi 30 ditambah minus 4 dibagi 40. Jadi semuanya sama-sama mikrokolom. Ya, perhitungan saya keluarkan mikrokolom sama-sama satuan sentimeter. Saya keluarkan pengalinya 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian sekarang ini 2 bagi 20 berapa nih? 0,1 ya. Kalau ini 0,1 juga, betul ya? Ya habis ya. Ini 0,1 juga. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikurang 1 nih. Ada negatifnya. Ini 10 kali 1 kan? Dikurang 1 dikurang 6 ditambah 2. Jadi negatif 9, 10 pangkat berapa? 4 ya? Ya, satuan potensial volt ya. Atau negatif 90 kilovolt. Nah, saya coba pendekatan secara soal sederhana dulu ya. Jadi aplikasi dari rumus yang tadi. Oke, next. Saya. Nah, sekarang ada lagi di buku Skaum nomor 11. Tempat sudut biji sangkar ya. Tempat sudut biji sangkar dikatakan sebuah muatan dengan sisi 30 cm. Tentukan potensial di titik biji sangkar. Berarti A potensial sama dengan K ya. Sigma dari QI dibagi RI. Pada keempat sudut biji sangkar terletak muatan. Muatannya sama. Keempat muatan itu masing-masing 2 mikrokolom. Berarti sama muatan. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. 4 kalinya ya. 4 kali 2 ya. Kali 10 pangkat 6. Jaraknya di sisi ini 30 cm.
30 kali 10 pangkat 2. Ya, berarti 9 coret ya. 3 kali 8, 24. 24 kali 10 pangkat 9 kurang 6 tambah 2. Yaitu 24 kali 10 pangkat 5. Oh, jaraknya ada akar ya. Oh, ini ada akar. Catat. Saya gambarkan ulang nih. Ini ya. Bisa akar kan? R, R. Oh ya, ini ada nih. Tentukan potensial di titik pusat bujur sangkar. Ya, tentukan potensial di titik pusat bujur sangkar. Berarti ini ada pengali di sini nih. Jarak ini berapa ini? Antara R dengan R kan? Jadi si R ini adalah 30 cm dari cos 45 nih. Jika sudah 45 derajat. Kalau ini 45 derajat ya. Jadi bisa akar 45 derajat. Berarti panjang ini berapa ini? Kalau kita punya sudut seperti ini, tetanya ini kan. Di depan teta ini berarti Y kan, Y sisi miring. Ya, berarti sisi miringnya berapa? Akar R kuadrat ditambah R kuadrat ya. Tapi separuhnya kan. Ya, diagonal ini cos. Serta 25. Ya, 0,3 cos 45. Jadi 90 aja kan? Kalau dibagi 2 kan 45 ini. Ini sudah 45 derajat. Jadi kalau misalnya cos alfa itu adalah X per R kan? Berarti X-nya berapa? R kan miring ini ya. R miring. Di X, di X, di Y, di R. Ya kan? Di X, di R. Jadi R itu adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau kita hitung secara ini, secara diagonal Pitagoras ya. Nah, cos alfa itu X per R. Berarti X ini berarti R cos alfa. R-nya berapa? R-nya adalah R. Ini separuh kan? Separuh berarti ini berarti separuh ya. Separuh ini 45 derajat. Ya, itu 45 derajat. Di depan sudah kita cari itu Y. Ini Y, ini R, ini X. Ya, berarti kalau misalnya cos 45 derajat adalah X per R. X-nya ini. Ya, sisi ini X. Jadi R-nya jadi X adalah R ya, R-nya adalah 0,4 R-nya 30 cm itu kan, 0,3 30 cm berarti 0,3 kali cos 45. Jadi ini 0,3 kali dikali cos 45. Nah, tolong dibaca lagi ya, ini buku sekaunnya. Ya, nanti dua di antara kepemuatan itu plus 2 dan jadi gantinya di yang soal B ini salah satunya ada yang positif. Ini positif dan ini negatif. Jadi ada yang positif, ada negatif gitu kan.
kalau seperti ini misalnya menghilangkan ya antara ketiga muatan. Tentukan potensial di titik pusat biji sangkar. Jadi tengah-tengah ini kan, ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini, nah ini dah berarti kita jumlahkan Q-nya. Ini kan sigma Q. Ya soal B gampang ini. Jadi Q yang positif ditambah Q yang positif dikurang Q dikurang Q dibagi R ya 0. 2 tambah 2 dikurang 2 kurang 2 0. Berarti potensialnya 0. Kalau dua muatan bernilai negatif dan muatannya sama nilai. Oke, next. Lanjut Raya. Nah, berikutnya kita bahas yang potensial oleh distribusi muatan kontinu. Ya, di sini terlihat, misalkan yang ini gambar ini, ya kita ingin tahu berapa potensial di titik P. P-nya ke atas, di pengamatan P. Berarti sama dengan K integral rho dP per R. Atau sama dengan minus integral vektor E dengan dr. Nah, yang waktu kita bahas kemarin, waktu menghitung potensial P adalah potensial P ini sama dengan potensial P dikurang potensial tah beringga. Jadi artinya ini potensial dari A ke titik tah beringga. Jadi potensialnya dinamakan potensial nol mutlak, potensial pada jarak tah beringga. Ya, jadi artinya sesungguhnya masih ada potensial acuan yang tidak mutlak. Dalam prakteknya sehari-hari kita anggap bahwa tanah, ya tanah atau tanah itu apa ya? Ground ya, ground sama mobil, bodi mobil itu sebenarnya mereka memiliki potensialnya 0. Jadi kalau Anda groundkan ke tanah itu potensialnya 0. Sehingga nanti potensial B ke A itu sama dengan integral dari negatif EDL adalah potensial B dikurang potensial A. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini kelewat ya? Kelewat Raya nih sebelumnya. ini. Ini. Lihat di tab fisika halaman 29 sampai 31. Itu contoh soal nomor 3334. Ya baca aja ya. Contoh 3334. Contoh 33 halaman 29 cerita tentang diketahui sebuah muatan kontinu berbentuk cincin lingkaran dengan jari-jari R dan memiliki rapat muatan persatuan bujang. Ini tinggal baca aja. Ada di buku diktat. Ya, terkait dengan teori yang ini. Kemudian contoh 34 halaman 30 diketahui rapat muatan persatuan panjang dari sebuah kawat lurus yang panjangnya L adalah alfa. Tentukan potensial listrik. Jadi soal nomor 34 itu jadi bercerita tentang kawat yang panjang. Seperti itu ya. Ya, kawat panjang di sepanjang sumbu F. Jadi L. Jadi jaraknya A. Kalau ini panjang L. Ya, berapa potensial listriknya? Berjarak A dari ujung kawat. Nah, dari A jaraknya ke ujung kawat ini. Ya. Oke, lanjut next. Tadi udah tadi ya, next. Nah, sekarang bahas bidang ekuipotensial. Bila setiap titik pada suatu permukaan mempunyai potensial sama, maka permukaan disebut sebagai bidang ekuipotensial. Nah, lihat nih, ada bidang ekuipotensial voltase 1 dan 2. Misalnya, voltase 1 pada titik B, voltase 2 pada titik A. Ya kan, berarti ini dicari potensial B ke A adalah integral dari min integral dari vektor E dengan dl. Jika jarak AB yang sama dengan 0, artinya tipis ya. Permukaan A dengan B itu bertemu, tidak ada jarak, maka dapat ditulis sebagai dP adalah minus EDL DLAB, DL cos theta. Artinya turunan P terhadap panjang itu sama dengan P dikali L. Ya. Sehingga
Jadi juga ada kalau rumus itu kan bingung gitu ya, ini rumusnya maunya apa itu. Coba lihat nanti di kitab fisika, saya udah kaitkan di contoh 35. Ya, contoh 35, potensial listrik di halaman 32 ya. Potensial listrik di titik P yang berjarak R dari sebuah muatan titik Q diketahui berbentuk nih. Potensial R adalah Q per 4 pi epsilon 0 dikali 1 per R, di mana R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Tentukan medan listrik di titik P tersebut. Jadi kaitannya ke sini, kaitan dengan rumusnya ini. Jadi kan rumusnya agak kurang dipaham, tapi kalau Anda baca di teori yang di buku ekuipotensial ini, kita bisa memahami. Oke, next. Nah, sekarang beda potensial. Tadi beda potensial PBA itu adalah sama dengan nilai medan listrik E X terhadap I. Jadi kalau sepanjang X ya. Jadi artinya potensial itu adalah sama nilai dengan medan listrik pada jarak X. Sehingga potensial pada jarak R adalah K integral dQ per R, di mana dQ adalah rho dP. Potensial di suatu titik oleh distribusi muatan adalah akumulasi penjumlahan aljabar dari setiap potensial yang didistribusikan, yang dikontribusikan oleh setiap titik pada seluruh distribusi tersebut. Potensial adalah besaran skalar, sehingga potensial 0 adalah untuk jarak R tak berhingga. Itu potensialnya 0 mutlak. Dan kita dapat definisikan suatu lokasi tertentu sebagai tempat yang berpotensial non relatif. Oke, next. Contoh keempat. Ada di... Nah, ini perlu pembahasan sendiri ya. Oke, kita bahas aja ini minggu depan ya di kelas ya. Karena waktu timing ini udah hampir habis 5 menit lagi nih. Ya, contoh 4 kita bahas di kelas sama contoh 5. Ya, sebelum pembelajaran materi berikutnya. Next, Pak 5 dibahas ya. Minggu depan kita bahas di kelas. Ini juga sama, next. Ini latihan rumah ya. Silakan Anda latihan rumah ini bagaimana Anda menghitung potensial. Ini pasti materi potensial kan? Kaitannya tentukan potensial di titik A 5,5,5. Ini berarti 3 dimensi. Ya, X-nya 5, Y-nya 5. Kemudian itulah potensial titik pusat koordinat 0,00. Berarti ini harus cari nilai R0A nih, R0A dengan R0B. Ya, jaraknya tentukan dulu. Nanti kita bahas ini di kelas nanti. Oke, cukup kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Terkait pembelajaran potensial. Kalau nggak ada, dianggap udah paham dengan materi potensial listrik. Oke, terima kasih Raya. Terima kasih Al. Ya, udah bersedia menjadi panitia. Jadi ada berapa mahasiswa ini? Ada semua ya? Silakan. Oke, kalau nggak ada nih bertanya. Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah ini. Ketemu lagi Sabtu depan ya. Saya sambil nunggu jadwal dari gedung. Insya Allah kita di ruang tul. Ya, Sabtu ya. Jadi kami depan nggak ada kuliah. Kita pindahkan ke Sabtu. Harap maklum ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Tidak izin Pak Izin ya. Selamat menikmati Lebaran. Tidak izin Pak Izin, mohon maaf lahir batin. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima Raya. kasih, Bapak. Banyak kendala di awal, Ya. Pak. Thank you, Bapak. Hidup Manchester Terima United. kasih. Lionel. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. yuk. Terima kasih, Pak. MU Ya, juara, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.